Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rizal, NIM 1801282 dari Teknik Industri B 2018. Di sini saya akan membahas tugas pendahuluan. Yang pertama, jelaskan bagaimana Coulomb memperoleh konstanta elektrik. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 2 N M kuadrat per C kuadrat. Dan persamaan 1, F sama dengan Q1 dikali Q2 per R2. Konstanta dari persamaan 1 biasanya ditulis F sama dengan 1 per 4V sigma 0. Maka hukum Coulomb menjadi persamaan 2. K sama dengan 1 per 4V sigma 0 R2. Dan ada persamaan 3, yaitu K sama dengan 1 per 4V sigma 0 sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 M per M kuadrat per C kuadrat. Kuantitas besaran sigma 0 yang disebut konstanta permitivitas relatif vakum terkadang sigma 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N M kuadrat. Dari persamaan di atas diperoleh sebagai berikut. K sama dengan 1 per 4V sigma 0 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N M per kuadrat atau C kuadrat. Sehingga dapat dihitung 1 per 4V sigma 0 sama dengan 1 per 4V 8,85 dikali 10 min 12, 10 kurang 12. 1 per 4V sigma 0 sama dengan 8,991 dikali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat. 1 per 4V sigma 0 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat. Ini hanya berlaku untuk muatan dalam vakum atau ruang hampa atau udara. K bergantung pada satuan yang kita gunakan. Jika mengukur F dalam Newton, jarak dalam meter, dan mengisi Q1 dan Q2 dalam Coulomb, maka K bernilai K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N dikali min M kuadrat per C kuadrat. Dan untuk yang nomor 2, jelaskan apa itu error relatif dan bagaimana cara menghitungnya. Kesalahan adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran, hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Kesalahan relatif menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksasnya yang dinyatakan dalam persentase dengan rumus sigma R sama dengan sigma A dikali 100 per V. Sigma R yaitu error relatif, sedangkan sigma A yaitu error absolut, dan V nilai akses. Sekian dari penjelasan tentang tugas pendahuluan dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norvandiani. Di sini saya akan membahas pendahuluan. 1.1 adalah latar belakang. Hukum Coulomb yang menyatakan bagaimana dua muatan yang diam saling mempengaruhi atau berinteraksi, yang dinyatakan dalam gaya yang dilakukan satu terhadap yang lainnya. Dalam percobaan Coulomb menyatakan bahwa jika kedua muatan yang dimiliki oleh benda dalam keadaan diam, jenis muatannya sama akan tolak-menolak. Untuk muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Gaya yang bekerja pada sebuah benda yang diam oleh benda lainnya sering dinyatakan sebagai gaya Coulomb. Yang kedua, ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari percobaan ini yaitu bagaimana cara mengetahui prinsip hukum Coulomb melalui peristiwa tarik-menarik dan gaya tolak elektrostatik. Yang ketiga, ada tujuan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah memahami prinsip hukum Coulomb melalui peristiwa tarik-menarik dan gaya tolak elektrostatik. Dasar teori. Hukum Coulomb merupakan dua partikel bermuatan yang biasa disebut muatan titik, yang memiliki muatan Q1 dan Q2 yang terpisah oleh jarak r. Gaya elektrostatik dari tarikan atau tolakan antara keduanya memiliki besar magnitudo. Hukum Coulomb besarnya gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Secara matematis, besarnya gaya elektrostatis Fe yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1, Q2 ini dinyatakan sebagai Fe sama dengan K, di mana R adalah jarak pemisah antara benda bermuatan dan K adalah konstanta proporsionalitas. Disebut konstanta Coulomb. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dibagi Coulomb kuadrat. Perkenalkan, nama saya Ransfulizky Nokolas dengan NIM 1901088. Hukum Coulomb merupakan dua partikel bermuatan yang memiliki muatan Q1 dan Q2 yang terpisah oleh jarak r. Dan hukum Coulomb juga merupakan besarnya gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatannya dan berbanding terbalik terhadap dengan kuadrat jarak di antara mereka. Dan secara sistematisnya, besaran gaya elektrostatis Fe yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1 dan Q2 ini dinyatakan sebagai Fe sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2, di mana R adalah jarak pemisah antara benda bermuatan dan Q adalah konstanta proporsionalitas, disebut konstanta Coulomb, dengan Q sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Mn kuadrat per C kuadrat. Pada kali ini saya telah menentukan kedua muatan tersebut. Dengan muatan 1 adalah 1 mikrocoulomb dan muatan kedua adalah 1 mikrocoulomb. Dari R10 Q2 terhadap Q1 hasilnya adalah 0,899 Newton. Dan ketika di R9 Q2 terhadap Q1 hasilnya adalah 1110 Newton. Ketika R-nya di 8, Q2 terhadap Q1 hasilnya adalah 1404 Newton. Ketika R-nya di 7, Q2 terhadap Q1 hasilnya adalah 1834 Newton. Ketika R-nya di 6, Q2 terhadap Q1 hasilnya adalah 2497 Newton. Ketika R-nya di 5, Q2 terhadap Q1 hasilnya adalah 3595 Newton. Ketika R-nya di 4, Q2 terhadap Q1 hasilnya adalah 5617 Newton. Ketika R-nya di 3, hasilnya adalah 9986 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arya Kolamul Alam. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan kami, yaitu tentang hukum Coulomb.
Pertama-tama saya akan membahas tentang tabel 1, yaitu yang dimana pada R10 cm didapatkan Fe atau gaya 0,899, pada jarak 9 cm didapatkan 1,1110 gayanya, pada jarak 8 cm 1404 Newton, pada jarak 7 cm didapatkan 1834 Newton, 1,834 Newton, pada jarak 6 cm didapatkan 2497 Newton, pada jarak 5 cm didapatkan 3,595 Newton, pada jarak 4 cm didapatkan 5,617 Newton, pada jarak ke 3 cm didapatkan gaya sebesar 9,986. Jadi di sini semakin dekat jaraknya, jadi semakin besar gaya Newton yang diperoleh atau gaya kolom yang diperoleh. Yang akan saya tampilkan hasilnya pada gambar berikut. Setelah itu kami menggunakan PET simulator data tersebut. Diperolehlah dari analisis pengukuran dengan cara mencatat jarak yang didapat menggunakan penggaris dengan menggunakan Excel yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari percobaan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Hukum kolom adalah hukum yang mengajarkan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Muatan sejenis atau bertanda sama akan saling menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Yang kedua, saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya: yang pertama, pada saat praktikum diharapkan teliti pada perhitungan agar sesuai harapan. Kedua, agar tercapai hasil praktikum yang baik dibutuhkan kerjasama antara kelompok dan menggunakan waktu dengan sebaiknya. Sekian dari saya, terima kasih.